Assalamualaikum Mas Tony, apa kabar, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Wah, nampaknya selamat tahun baru ini banyak isu tahun politik kali ini ya. Nah, belum apa-apa sudah ada perpu diketok di akhir tahun ini ya. Hang Heng Hong pun terjadi. Ini katanya kenekatan lain dari seorang pemimpin, wallahu a'lam. Tapi kan ada ahlinya di sana. Wah, cemana ini belum lagi urusan ini Mas Tony, apa tuh si kaya dan si miskin. Dalam kereta api pun lain lagi, daerah publik ini akan menjadi rebutan antara dua kelompok ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, kata ragu Bang Haji ya. Sementara urusan proporsional terbuka tertutup ini apa sih, kan partai ini kan banyak bohirnya. Apakah ini menyangkut kekuatan partai tertentu walaupun 8 fraksi tidak setuju? Ya, menyangkut KPU juga menjadi sorotan urusan kotak kardus berkunci. Ini mengganggu logika akal sehat. Ya, itu diantara kisah. Silakan Mas Tony, dari mana akan kita awali bincang kita pagi hari ini? Silakan Mas Tony. Ya, Pak Ihsan dan seluruh pendengar hasil Indonesia tidak sepi dari isu. Terus-menerus bergulir, sangat dinamis. Satu isu belum selesai, tuntas, kemudian isu yang lain. Kita kan kemarin ada isu di mana ada seorang wanita yang mendapatkan informasi konon katanya super valid bahwa ada settingan atau desain pemilu untuk memenangkan Ganjar dan Erick Thohir. Ini kan belum dituntaskan, mestinya dituntaskan kan. Artinya KPU itu milik kita bersama. Kalau memang itu hoax, itu fitnah, harus dituntut secara hukum. Kita butuh kejelasan. Jadi ada endingnya. Sehingga kasus ini menjadi sangat tuntas. Publik tidak bertanya-tanya. Kalau cuman kemudian minta maaf, kemudian mengaku koreksi dan sebagainya, pada akhirnya ya publik akan menyimpan di dalam memorinya terkait dengan isu itu bahwa memang ada upaya untuk memenangkan satu pasang calon yang dikelola melalui panitia. Padahal ini kan panitia mestinya laporan kepada DKPP itu tidak ditindaklanjuti secara tegas sehingga publik mendapatkan informasi yang clear, yang terang benderang bahwa ini sesungguhnya seperti apa sih. Benar enggak? Yang benar itu call kodim atau call jadid gitu kan. Yang benar itu ungkapan pertama sebelum minta maaf atau ungkapan kedua setelah minta maaf karena isunya ada tekanan dan sebagainya. Ini perlu tuntas. Dan kemudian juga masuk pada soal kardus gitu kan. Mestinya kita dari dulu tidak pernah mengeluh kok soal anggaran pemilu gitu kan. Soal anggaran pemilu tidak pernah dikeluhkan karena memang itu sudah menjadi rutinitas tahunan, 5 tahunan. Bahwa anggaran pemilu itu sekian jumlahnya, itu kan sudah dianggarkan melalui APBN. Kenapa harus kemudian mencari celah untuk minimize atau diefisiensikan anggarannya dengan kardus. Dan kita belajar dari pemilu yang lama atau pemilu ya 2019 di mana kertas kardus ini itu kan rentan untuk dibuka, rentan untuk rusak. Kenapa tidak menjadi sebuah perhatian atau pertimbangan? Kan lucu, gemboknya lebih kuat daripada kardusnya, itu kan. Ya gunanya apa digembok kalau memang itu dilubangi juga bisa. Itu Pak Ihsan. Jadi ini menjadi sebuah ironi bangsa. Apapun alasannya lah, yang dipentingkan, yang paling prioritas itu adalah menyelamatkan, menjaga suara kan itu. Ya suara dari pencurian dari pencurian yang bersifat material maupun pencurian yang bersifat IT. Ini kan memang perlu dijaga bersama karena dari sinilah pertama kita bisa menjaga demokrasi kita. Kemudian yang kedua kita bisa mempertegas bahwa pemilu ini jurdil, karena jurdil menghasilkan apa yang dikehendaki oleh rakyat, di mana suara rakyat tidak dimanipulasi, di mana suara rakyat tidak dikurangi, di mana suara rakyat tidak dicurangi.
Dengan begitu maka pemilu ini betul-betul hasilnya adalah kehendak dan impian dari rakyat. Itulah Iya, yang iya. seharusnya kita jaga bersama. Tapi kalau proses pemilu tidak kita jaga, diantaranya melalui kotak suara, maka hasilnya Hmm, akan membuat banyak pihak curiga. Nah, pada hmm. akhirnya karena itu membuka peluang-peluang bagi kecurangan dan sebagainya. Dan ujungnya bahwa hasil daripada pemilu itu dikhawatirkan dan layak untuk ditakutkan itu adalah bukan dari kehendak dan mimpi dari rakyat semua. Hmm. Itu Pak Ihsan. Nah, ini juga urusan pemilu, masalah proporsional tertutup dan terbuka. Ini ada agenda apa? Tahu-tahu kok dadakan baru nongol sekarang gitu. Masuk ke MK lagi, lembaga ini menjadi marwahnya tuh makin dipertanyakan. Belum lagi urusan Omnibus Law yang cipta kerja ini yang sudah diketok, nampaknya itu kisah lain setelah ini. Masalah proporsional terbuka tertutup itu apa di balik cerita ini ketika PDIP itu ngotot urusan yang satu ini? Silakan Bang. Begini, ketika ada fraksi Hmm. atau partai yang mengusulkan sesuatu, maka tentu saja pertimbangannya adalah pertimbangan keuntungan partai itu sendiri. Jadi ada Hmm. dua lah. Ya, ya. Kalau itu reaktif, maka partai itu akan berselancar di atas gelombang keinginan rakyat, sehingga dia bisa mengambil suaranya melalui keinginan rakyat itu, bahwa dia mengakomodir, bahwa dia mengadaptasikan terhadap apa ya, memperjuangkan terhadap apa yang diinginkan oleh rakyat. Dari situlah mendapatkan simpati dari rakyat, kemudian naik elektabilitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian itu bukan reaksi tapi proaktif, mengusulkan sesuatu, maka kepentingan apa yang dibaca? Pasti ada kepentingan partai itu. Untuk kepentingan bangsa itu nomor sekian bagi partai-partai itu. Oleh karena itu disinilah pentingnya rakyat untuk selalu mengontrol, pentingnya rakyat untuk selalu ikut campur, pentingnya rakyat untuk selalu hadir, Peduli ya. berkontribusi terhadap semua isu atau semua rencana-rencana kebangsaan ini, sehingga memaksa partai-partai itu untuk ikut berselancar, mengaminkan, mendukung, karena mereka butuh suara rakyat, mendukung apa yang dikemaui oleh rakyat. Rakyat mesti aktif, bahkan super aktif untuk melakukan terobosan-terobosan dan reaktif terhadap segala sesuatu yang bisa merusak kepada bangsa. Dari situlah rakyat dalam tanda kutip memaksa partai atau membuat partai terpaksa harus mengikuti rakyat. Nah, dalam konteks pemilu tertutup ini, ya, kita harus baca siapa yang mengusulkan dan kepentingan apa yang harus yang ingin diraih dari partai itu. Ini kan yang mengusulkan PDIP, gitu. Ya, cara membacanya adalah apa kepentingan PDIP dalam konteks ini. Kita tahu yang pertama, kita perlu lihat PDIP adalah partai yang cukup solid, partai yang cukup stabil elektabilitasnya dibanding dengan partai-partai yang lain. Partai yang lain itu labil. Kenapa? Dua variabel yang bisa menentukan elektabilitas partai itu sendiri. Yang pertama adalah partai itu sendiri, dan yang kedua adalah calegnya. Calegnya itu baik DPRD tingkat 1, 2 maupun DPRD pusat. Oleh karena itu kalau kita lihat sekarang ada partai cuma 2%, itu belum tentu nanti 2%. Kenapa? Karena sangat bergantung juga caleg-caleg apa, siapa caleg-caleg yang dipasang dan kemudian bagaimana kerja dari caleg itu. Begitu juga ada partai sekarang 8%, belum tentu nanti 8%. Itu fluktuasinya begitu tinggi ya. Artinya 2% bisa menjadi 6%, 7% bisa menjadi 5%. Itu fluktuasinya beda dengan PDIP. Tesnya memang antara 19 sama 25. Kenapa? Karena memang partainya yang besar, karena memang partainya yang di branding begitu kuat. Karena semua bekerja tidak atas nama dirinya sendiri, selalu membawa embel-embel atau membawa atribut dan identitas partai. Beda dengan yang lain, seringkali membesarkan dirinya. Jadi bisa bolak-balik, pindah ke sana, pindah kemari, pindah ke situ. Kenapa? Karena dia sudah punya atau mereka sudah punya konstituen atau pasar sendiri, tidak partainya. Ada yang di P3 kemudian pindah ke PKB, pindah ke Hanura, atau dari PBB pindah ke Gerindra, pindah ke macam-macam gitu kan. Nah, itu mereka sudah membawa konstituen atas nama identitas dirinya, bukan atas nama partainya. Sementara di PDIP mengharuskan untuk atas nama
partainya, identitas partainya. Maka inilah yang kemudian membuat solid dan membuat soliditas, membuat militansi daripada konstituennya cukup tinggi. Oleh karena itu di PDIP atas nama partai, ya, otomatis partainya tetap akan mendapatkan banyak, sementara yang lain itu partai-partai yang lain itu bisa menjadi bumerang. Karena kalau sudah tidak ada atas nama, tidak ada pribadi-pribadi yang masuk di situ, berat bagi partai-partai itu untuk merekrut suara dari konstituen. Itu keuntungan bagi PDIP sudah dihitung. Ini kan berbasis kepada survei-survei yang dilakukan, tentu saja dilakukan oleh PDIP. Maka bagi PDIP sangat menguntungkan apabila atas nama partai yang lain, karena suara-suara partai yang lain akan ikut rontok dan yang diuntungkan adalah PDIP. Itu satu hal ya yang perlu dipahami. Maka 8 fraksi atau 8 partai yang lain menolaknya karena itu kerugian bagi partai yang lain. Jadi kita jangan bicara apa kepentingan bangsa, apa kepentingan negara. Meskipun kalau kita bedah tentu bisa kita berargumentasi lah itu untuk tentu yang sering kali dijadikan sebagai argumentasi ini kepentingan negara supaya money politik tidak terjadi, supaya ya memang selalu tunggangannya harus seperti itu, jualannya harus seperti itu. Tetapi hakikat dari kepentingan itu sesungguhnya adalah partai itu sendiri. Nah, kita perlu sorot itu. Kalau kita membuat perbedaan antara partai-partai ini ya terkait dengan pemilu tertutup, itu yang pertama. Kemudian MK. Yang kedua, kenekatan MK. apalagi sekarang kita lihat partai-partai yang lain itu kan sudah mulai mengendorse pribadi-pribadi, person-person, tokoh-tokoh, dan menggunakan biaya dari partai itu sendiri, sebagian dibayar oleh partai itu sendiri. Jadi minimal insentif lah sekian atau uang motivasi lah untuk partai, untuk masing-masing tokoh itu. Nah ini akan menjadi bumerang bagi partai-partai yang sedang mengendorse itu. Di antaranya juga di Perindo gitu kan. Sekarang sedang bekerja keras bagaimana mendapatkan 4%. Partai-partai yang memiliki dana lah. Kedua adalah harus kita pahami ini merupakan tujuan antara, bisa dianggap sebagai tujuan antara, di mana kalau sudah tertutup legislatif ini nanti akan bisa tertutup pilpresnya. Kalau ini sukses gitu. Terus kemudian MK mengabulkan, maka yang kedua itu adalah pilpresnya jadi tertutup di MPR. Tentu kalau sudah seperti ini ke amandemen. Kenapa? Alasannya tangganya sudah ada gitu loh. Ini aja sudah tertutup kok pileknya. Tinggal kemudian pilpresnya. Ini kok bisa ya? Kenapa pilpres itu diupayakan untuk tertutup oleh pihak tertentu? Kita coba lihat ya. Wajar kalau kemudian publik mencurigai misalnya pilpres tertutup. Elektabilitas Puan misalnya yang kadang-kadang untuk menjadi calon PDIP itu kan kecil. Ya, sulit katakanlah untuk melawan Anies Baswedan, kecuali nanti Anies sama Puan digandengkan, Anies capres, Puan cawapres. Itulah pilihan rasional menurut saya bagi PDIP. Kalau PDIP mau menang lagi, tidak hanya pileknya, kalau pilek kemungkinan menang karena kita lihat tren elektabilitasnya stabil. Kalau ingin menang di pilpresnya, memang satu-satunya jalan yang paling rasional bagi PDIP kalau mau mengusung Puan itu adalah menggandeng Anies capresnya, Puan cawapresnya. Itu yang paling rasional, apalagi partainya katakanlah yang paling besar. Paling tidak negosiabelnya atau bargaining powernya cukup tinggi. Itu yang kalau paling rasional bagi PDIP ya. Kalau saya jadi Bu Mega, saya akan ambil posisi seperti itu. Saya calonkan Anies, kemudian Puan nomor 2, menang partainya, menang juga di pilpresnya. Isu hari ini sudah mulai beredar. Ya nggak tahu PDIP. Tetapi kalau kemudian dipaksakan untuk naik, jalan yang paling mulus untuk Puan berpotensi atau berpeluang cukup besar menjadi presiden itu adalah pilpres tertutup dengan MPR yang punya suara cukup besar. Terus kemudian gimana? Tapi kan juga aneh. Kesana arahnya ya begitu. Karena bareng kan. Ya MPR yang dipakai MPR yang mana ini? Gitu. Ya amandemen dulu. Tetapi tentu saja berarti pileg sama pilpres berbeda waktu. Pileg dulu kemudian baru pilpres. Apakah kemudian ini akan menjadi titik temu antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega di mana pilpres diundur? Itu bisa jadi. Tapi layak untuk dicurigai, layak untuk diwaspadai kalau kemudian pilpres itu menjadi tertutup, di mana pileg itu menjadi
persetujuan antara untuk pilpres tertutup kalau ini sukses. Maka 8 partai itu menolak, dan kalau 8 partai itu menolak berarti mayoritas menolak. Nah, ini kemungkinan besar akan gagal, akan susah. Tapi ya belajar dari kejadian-kejadian yang ada ini kan Pak Presiden bisa bikin kegawatan baru sehingga membuat perpu seperti akhir tahun itu dikabarkan pelanggaran konstitusional itu cipta kerja menjadi sebuah catatan awal tahun yang heng hong para pengamat. Bagaimana Mas Tony melihat? Ini kan cerita ini akan masuk ke Mahkamah Konstitusi lagi. Marwahnya ini menjadi pertanyaan. Tahu-tahu nyelonong saja. Kita nggak bisa ngapa-ngapain deh karena kan palang pintunya sudah terakhir di sana gitu. Bagaimana Mas Tony? Kita teringat ludruk, Pak. Ya, ludruk. Ya, ludruk kata ketoprak. Kalau yang muncul itu, tahu-tahu yang muncul ini, tahu-tahu yang muncul itu. Seringkali ada kejutan-kejutan, tapi kejutan yang menggembirakan para penonton. Nah, ini masalahnya seringkali pengelolaan negara ini muncul kejutan-kejutan yang mengecewakan. Itu yang jadi masalah. Kalau ludruk menggembirakan, jagoan datang gitu ya. Ini dibuat ya. Kok bisa ya? Oh, ini kemudian jadi menteri ya. Kok bisa ya? Sampai kok bisa itu. Ya. Nah, ini yang perlu telinga lebih lebar bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat, paling tidak menangkap apa yang menjadi keinginan rakyat, tidak membuat kejutan-kejutan yang seringkali menciptakan sebuah kegaduhan. Kalau kejutan-kejutan itu menciptakan kegaduhan, kalau kemudian pemerintah membuktikan bahwa ini loh kalian dulu nggak terima tapi ini hasilnya wow, ya. Nah, masyarakat jadi akhirnya ketika ada kejutan itu positif. Tapi seringkali munculnya kejutan-kejutan itu membuat rakyat tidak mendapatkan sesuatu yang menggembirakan. Katakanlah ada kejutan program A yang membuat rakyat itu kok begini ya, tapi pemerintah bisa membuktikan ternyata ini loh hasilnya. Kalian nggak paham aja, tapi terbukti ini hasilnya luar biasa. Masyarakat jadi, oh iya juga ya. Nah, maka ketika ada muncul kejutan-kejutan baru, ada positive thinking, ada husnudzon. Oh ini nanti ujungnya kemana ya? Pasti ini baik untuk rakyat. Selama ini kan tidak masalahnya. Kejutan-kejutan itu hanya sebatas kejutan-kejutan itu yang kemudian membuat kok bisa ya. Terkait dengan perpu misalnya. Ini kan pertama masyarakat sudah kecewa terhadap apa yang diputuskan oleh MK. MK membuat terobosan dengan inkonstitusional bersyarat. Bersyarat pula. Inkonstitusional aja, kenapa bersyarat? Dengan sendirinya kalau perpu, kalau undang-undang itu kemudian dibatalkan, lalu diperbaiki diperbaiki kan otomatis sah lagi. Yeah. Ya, tidak bertentangan dengan keputusan MK. Apalagi kemudian keputusan MK itu adalah formal, artinya hanya sebuah proses saja. Itu. Ya, tidak banyak menyoroti tentang material sedikit lah, tetapi lebih banyak kepada formal. Yaitu memperbaikinya kan mudah, di mana ada kesalahan redaksi misalnya sudah ditatangani oleh DPR dan juga Presiden, kok kemudian redaksinya diubah. Ini kan kesalahan formal dan itu menurut saya fatal, sangat fatal. Ada yang sudah disahkan oleh DPR dan kemudian oleh Presiden, lalu diubah. Kenapa tidak diulang? Gitu kan? Ya, itu fatal. Fatal lagi kemudian ada inkonstitusional bersyarat. Inkonstitusional saja itu loh. Selama ini tidak ada inkonstitusional bersyarat. Kemudian setelah inkonstitusional bersyarat, ya, bukan kemudian diproses lagi ke DPR lalu ditandatangani dan kemudian ditandatangani oleh Presiden. Ini kan sudah clear. Syarat-syarat sudah dipenuhi lah, katakan apa yang dibatalkan oleh MK itu sudah diubah oleh DPR dan Presiden. Kenapa harus muncul perpu? Ini kan juga mengejutkan. Kalau perpu itu kan situasinya genting, situasinya membahayakan, khususnya darurat. Ini kan tidak ada yang genting, tidak ada yang membahayakan, tidak ada yang darurat. Nah ini saya tidak tahu bagaimana penasihat hukum dari Presiden itu sendiri. Paling tidak ada ketika Presiden membuat sebuah kebijakan atau membuat sebuah keputusan, itu dua hal yang dipertimbangkan. Yang pertama legal standing-nya, menurut tata beracara hukum bagaimana, ya, itu sah atau tidak, itu sesuai atau tidak. Yang kedua, bagaimana secara politik.
itu akan menciptakan sebuah reaksi negatif atau positif dari rakyat. Ini mesti dihitung. Ini bukan melulu selegal standingnya. Katakan legal standingnya itu menjadi kontroversi, menjadi perdebatan. Terus kemudian bagaimana soal politiknya atau dampak politiknya. Seorang pemimpin selalu menghitung dua itu. Satu, legal standing. Yang kedua itu adalah bagaimana dampak politisnya. Ini harus dihitung. Nah, ini seringkali suka diabaikan. Gitu loh. Oke, penasihat hukumnya memberikan usulan, nggak masalah, legal standingnya bisa kita berargumentasi dan sebagainya. Gitu. Tapi begitu juga ini kan sama dengan di KPK ini yang disindir oleh atau dibicarakan oleh Bambang Wijayanto. Itu ada penyelidikan tanpa tersangka mau dinaikkan jadi penyidikan. Kan harus tersangka dulu. Ini dia lucu lagi, dipaksakan lagi. Ini tersangkanya nggak ada. Ya, BW bilang ini luar biasa gitu. Hukum rimba macamnya begitu ya. Terobosan yang tidak diperlukan. Terobosan yang publik memahami betul, membuat dugaan begitu kuat bahwa itu hanya untuk membidik seseorang dan ditunggangi oleh kepentingan dan nuansa yang politis. Ini kan pada akhirnya dugaan publik begitu kuat ke arah sana. Dan susah untuk dibantah juga sih ya. Kalau formula itu terkait dengan Anies sulit untuk dibantah. Terobosan itu terkait dengan jeratan kepada Anies, pada akhirnya kan publik membacanya ke sana. Itu juga soal Perpu akhirnya kan berkembang begitu liar bahwa ini merugikan pengusaha dan sebagainya. Tetapi menjadi pertanyaan juga kenapa Partai Buruh kemudian mengiyakan, menyetujui atau mendukung. Apakah karena memang buruh sudah menjadi partai, para buruh atau sebagian asosiasi buruh sudah menjadi partai sehingga bergainingnya ke situ dan sebagainya, sebagaimana lagi hiruk pikuk partai umat ini kan. Ya, luar biasa. Terakhir Mas Tony, ini lain dulu lain sekarang ya. Dulu kan daerah publik mempertemukan si miskin dan si kaya, orang tidak tahu siapa dia di sebelah kita. Nampaknya kereta api ini ingin membedakan mana si kaya, mana si miskin ini di tengah gini yang semakin meninggi di Republik ini. Apa Mas Tony punya amatan dari peristiwa yang satu ini, Mas Tony? Ketika ada tarif ini kan subsidi komuter oleh oleh pemerintah kepada rakyat melalui transportasi, dan transportasi harus dipahami sejak dulu dan sampai sekarang. Transformasi itu adalah tempat menyatukannya, tempat yang paling egaliter, tempat untuk menyatukan semua komunitas, tempat untuk melepaskan semua identitas. Ruang publik, betul. Belajar sama jiran lah begitu kan. Yang bedakan cuma harumnya saja gitu. Kenapa dibuat taman mini? Terjangkau oleh semua orang. Betul. Jangan dipisahkan taman mini itu, ini di luar transportasi, tapi area publik. Betul, karena transportasi itu bagian daripada area publik. Taman mini dibuat begitu murah supaya apa? Jangan dipisahkan. Oh, orang kaya harus masuk pintu ini, mobil yang Fortuner ke atas, mobil yang Avanza masuk ke sini kan enggak itu. Mobil masuk di sama, biayanya sama, dihitung orangnya cuma dihitung mobilnya 110.000, orangnya sekian kan gitu. Begitu juga Ancol. Ya, bagi orang yang ekonominya agak naik sedikit atau orang punya duit itu kan main ke Ancol. Itu wilayah publik. Silahkan, tidak mau orang miskin, mau orang kaya, identitas apa, mau manajer, mau karyawan, semua ada di situ. Tapi takutnya kalau kemudian ada rombongan di satu perusahaan, manajer masuk di sini, cleaning service masuk di situ, ini kan lucu. Ruang publik itu. Begitu juga nanti takutnya di Bundaran HI itu dikasih jalur orang miskin, jalur orang kaya, kan malah repot lagi. Ya, kemudian publik bertanya-tanya, apakah ini negara lagi butuh duit sehingga harus subsidi ini Pertalite sudah dihilangkan mulai tanggal 3 hari ini itu ya. Mulai dihilangkan. Terus kemudian ajarnya Pertamax. Orang kalau kemudian kayak orang di atas turun harga tapi ternyata ada yang dihapus. Orang untuk mahal dong. Kalau alasannya subsidi. Ya, ini kemana-mana jadinya. Jadi menurut saya bahwa ada ruang publik. Ada ruang publik, ruang yang egaliter, ruang yang dihuni, dimasuki oleh semua dengan melepaskan identitas yang mereka miliki. Disinilah humanisme ruang publik. Disinilah sisi kemanusiaan ruang publik yang tidak membedakan identitas atau status sosial seseorang.
Nah, disitulah orang bersatu. Itu ya yang pertama, termasuk komuter lain. Ini kan ruang publik. Ya, tidak boleh dipisahkan ruang ini, mana yang mana yang kaya, mana yang miskin, mana yang manajer, mana yang anak buah. Ya, justru di situ, di kantor mereka sudah dipisahkan dengan statusnya. Bahkan di tempat tinggal mereka juga dipisahkan dengan statusnya. Nah, maka pemerintah mempertemukan mereka melalui kebijakan-kebijakan, baik pertemuan fisik maupun pertemuan yang substansial, yaitu pertemuan ekonomi. Bagaimana orang-orang miskin, orang-orang kelas menengah ke bawah didorong untuk naik ke atas tanpa mengurangi dan mengancam orang yang punya di kalangan menengah atas. Nah, itu dua-duanya harus dilakukan. Bukan hanya di ruang publik mereka disatukan. Kalau ruang publik mereka bersaing aja sudah kalah, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di ruang publik masih juga. Kapan mereka akan bertemu itu loh. Nanti ada kenduran, misalnya ada tahlilan bersama, ya, ruangnya dipisah lagi. Ini akan mempengaruhi kepada yang lain, dan ini akan mempengaruhi, akan ikut membentuk terhadap karakter sosial dan juga budaya kita. Ini berbahaya itu. Ya, kalau ruang publik saja sudah kemudian dipisahkan antara orang kaya, orang miskin. Kalau mau cari duit atau mau cari tambahan pemerintah, cari yang lain lah. Kalau mau mengurangi subsidi, dengan yang lain lah. Jangan di ruang publik lah. Ada juga yang kemudian taman di tembok gitu kan, ya, supaya yang bisa nggak tahu itu maksudnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan juga dalam rangka untuk mengurangi tingkat kemacetan di Jabodetabek. Halo? Ya, ini mengurangi kemacetan Jabodetabek. Coba kalau kita berharap semua orang kaya kalau bisa, kalau transportasi umumnya bagus gitu kan, itu mestinya naik aja angkot gitu loh. Kemudian naik MRT, LRT, naik juga komuter lain ini. Nggak usah pakai mobil sendiri, nggak usah pakai motor, apalagi motor gede gitu. Nggak usah gitu loh. Sehingga ini mengurangi. Tapi kalau kemudian harganya pun sama, apakah ini maksudnya karena Pertalite sudah nggak ada mereka akan naik tinggi, kalau ini ditinggikan juga nggak akan masalah? Itu kan sebuah kecurangan, sebuah desain yang menurut saya tidak bagus gitu loh. Hari ini misalnya Pertalite sudah tidak ada, pakainya Pertamax, harganya naik. Kalau mereka dinaikkan sedikit melalui transportasi umum, mereka nggak akan pindah. Kenapa? Karena ya harganya naik. Ini kan sebuah desain kecurangan menurut saya yang tidak elegan. Kalau itu ada ya, kok berbarengan gitu loh. Ya pantas juga perlu diwaspadai, juga perlu dikritik juga. Karena itu menurut saya kita harus beramai-ramai menghentikan untuk melakukan ini. Kalau memang mau naik semuanya nggak apa-apa lah 500, tapi kan lihat kondisi ekonomi masyarakat. Kalau pertumbuhan ekonomi tidak naik, ya jangan dinaikkan juga, kasihan rakyat. Kan masyarakat banyak yang miskin. Tapi kalau mereka kemudian pindah ke kendaraan pribadi, tambah macet gitu kan, tambah pengeluaran, tambah boros, itu kan juga tidak baik juga. Terus kemudian yang ketiga, pengaturannya juga sulit. Ya, perlu diminta KTP. Apakah kemudian mau komuter lain lalu diminta untuk ngisi formulir statusnya apa, pegawai di mana, statusnya apa, NPWP, pajaknya berapa, ini melamar pekerjaan atau pajak ini. Iya, akhirnya kemana-mana lah begitu. Repot, rumit, dan akhirnya membuat banyak pihak memanipulasi terhadap data itu. Dan kita kan Indonesia ini paling jago untuk memanipulasi data. Iya, luar sudah biasa. terlatih dari elitnya. Elit itu pandai melakukan memanipulasi datanya ya. Pajak-pajak itu kan ya kita lihat lah, banyak anggota DPR, banyak menteri, banyak orang-orang yang di atas sana kemudian melaporkan harta kekayaannya. Kenyataannya kan memang lebih kecil dari harta kekayaan yang sesungguhnya kan. Ya, luar biasa. Akhirnya rakyat mengikutinya lah, akhirnya ikut-ikutan lah. Ya, rakyat kan mengikuti apa yang dilihatnya. Preferensinya kan elit itu. Gitu. Ya, luar biasa Mas Tony. 30 menit sudah. Tapi Mas Tony sepakatkah bahwa 2023 ini betul-betul darurat karena akan berluncuran perpu-perpu
Kan hanya ke dalam keadaan darurat itu. Nggak ada yang darurat ya. Kita Nggak ada ya? ekonomi yang lain kolab, yang kolab, yang lain juga di Inggris, di Jerman, beberapa Eropa, di Amerika juga inflasi begitu tinggi. Indonesia kan stabil. Jadi suaranya harus satu itu loh. Jangan kemudian menteri ini bilang, oh bagus, menteri yang lain bilang ekonomi bagus, stabil, Indonesia punya kedaulatan pangan yang baik, meskipun di luar menjadi yang lain-lain nakut-nakuti gitu. Janganlah begitu. Mesti suara. Ini dirijennya itu harus mengendalikan semuanya. Jadi semua harus ikut dirijen. Biasalah. Jangan sampai dirijennya orang lain. Dirijen yang asli tidak berfungsi. Jangan juga sampai dirijen itu menyuruh kamu bilang begini, yang lain bilang begitu. Ya itu bukan dirijen. Oh, luar biasa. Terima kasih Mas Tony pagi hari ini telah membersamai kita di berbagai tempat. Mudah-mudahan 2023 ini negeri kita ini selalu Allah lindungi dan Allah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Aman dan nyaman. Aman dan nyaman. Ya, mudah-mudahan ya 80 hari menjelang Ramadan. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.